Pernahkah kamu memperhatikan betapa cepatnya Jakarta berubah? Setiap hari tentu selalu ada hal baru, pembangunan, teknologi, dan cara hidup yang ikut bergeser. Di tengah semua perkembangan itu, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk? Karena yang kita lihat bukan hanya kota yang tumbuh, tapi juga masyarakat yang merasakan langsung dampaknya. Melalui observasi di wilayah Jakarta yang kami pilih, kami mencoba memahami dampak pembangunan revolusi industri 4.0, baik yang positif maupun yang menimbulkan tantangan. Penerapan infrastruktur 4.0 di Nice. Yang pertama ada integrasi sistem digital, manajemen acara, keamanan, pencahayaan, dan fasilitas. Yang kedua, efisiensi operasional melalui otomatisasi dan monitoring real-time. Yang ketiga, konektivitas dan aksesibilitas tinggi, IoT, jaringan data, sistem tiket digital. Yang keempat, pengalaman pengguna meningkat, navigasi digital, layanan otomatis, dan informasi real-time. Selanjutnya, penerapan infrastruktur 4.0 di Central Market Peak. Central Market Peak menerapkan prinsip bangunan hijau dan efisiensi sumber daya, menerapkan konsep modern dengan teknologi ramah lingkungan dan desain berkelanjutan. Fitur-fitur utamanya di antara lain ada penggunaan panel surya untuk energi terbarukan, ventilasi silang alami dan pencahayaan natural, ruang hijau, rooftop garden, dan desain biofilik, material ramah lingkungan dan konstruksi berkelanjutan, dan penghematan energi, air, dan material secara signifikan. Selanjutnya untuk dampak positif, di mana penerapan teknologi cerdas dan infrastruktur hijau di PIK menghasilkan efisiensi energi, pengurangan jejak karbon, serta peningkatan kenyamanan dan keamanan pengunjung. Operasional menjadi lebih cepat dan hemat biaya melalui otomatisasi dan penggunaan data real-time. Selain itu, reputasi kawasan meningkat sehingga menarik lebih banyak pengunjung dan event internasional yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudian ada dampak negatif. Meski manfaatnya besar, penerapannya menghadapi tantangan berupa biaya awal yang tinggi, kebutuhan perawatan yang lebih kompleks, serta ketergantungan besar pada teknologi yang dapat mengganggu operasional jika terjadi error. Risiko keamanan cyber juga meningkat, ditambah pemahaman pengguna yang belum merata dan perlunya tenaga ahli khusus untuk memastikan teknologi berjalan optimal. Untuk menjaga infrastruktur hijau dan teknologi cerdas, diperlukan pemeliharaan rutin seperti perawatan panel surya, ruang hijau, ventilasi, serta perangkat IoT. Edukasi pengunjung juga penting agar konsep berkelanjutan dapat diterapkan secara konsisten. Keamanan sistem dijaga melalui enkripsi, firewall, dan audit cyber, didukung backup sistem untuk mencegah downtime. Selain itu, monitoring efisiensi energi dan air dilakukan secara berkala. Staf perlu dilatih secara rutin agar mampu mengoperasikan teknologi baru, sementara integrasi inovasi dilakukan secara bertahap dan bekerja sama dengan vendor agar sistem tetap stabil dan terus diperbaharui. Rumah Sakit Pondok Indah dikenal sebagai salah satu rumah sakit swasta modern pertama di Indonesia yang didukung oleh sistem rumah sakit digital terintegrasi. Mereka menggunakan teknologi medis terkini dan memungkinkan pendaftaran melalui WhatsApp. Bethesda Healthy Care merupakan rumah sakit yang menerapkan sistem digital terintegrasi dan AI untuk layanan kesehatan yang serba digital. Siloam Hospital merupakan rumah sakit pertama di Indonesia yang mengimplementasikan sistem bedah robotik Da Vinci C. Teknologi ini digunakan untuk berbagai prosedur termasuk dalam bidang urologi dan ginekologi.
Akan tetapi, segala sesuatu yang digunakan termasuk teknologi tentunya mempunyai dampak yang negatif juga, yaitu resiko kebocoran data pasien, biaya teknologi maupun operasi yang sangat tinggi, hasil AI yang tidak selalu sempurna, dan yang terakhir, resiko kerusakan pada alat. Dari ketiga rumah sakit tersebut tentunya membawa dampak positif, yakni layanan dan pendaftaran menjadi lebih cepat karena pasien tidak perlu mengantri dan diagnosa yang dilakukan akan lebih cepat sehingga proses pemulihan pasien lebih cepat lagi dan mengurangi resiko kesalahan dalam perawatan serta mengurangi resiko infeksi karena robot mengatasi tremor tangan manusia ketika dalam melakukan operasi. Dari permasalahan tersebut dapat dilakukan solusi, yakni tetap menyediakan pendaftaran pasien secara manual. Yang kedua, melatih staf untuk bisa menjaga keamanan data. Dan ketiga, melakukan pemeriksaan atau perbaikan pada robot secara terus-menerus. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi hanyalah pendukung dan tidak menggantikan peran dokter seutuhnya. Implementasi mobilitas 4.0 di Jakarta. Yang pertama ada transportasi publik Jaklingko atau TJ Apps. Yang pertama integrasi moda Transjakarta, MRT, LRT, dan Mikrotrans diintegrasikan di bawah Jaklingko. Selanjutnya ada akses, menggunakan tiket atau kartu elektronik dan aplikasi untuk pembayaran dan akses terpadu. Selanjutnya ada fitur, memungkinkan pelacakan kendaraan real-time dan perencanaan perjalanan terpadu. Selanjutnya ada transportasi online, Gojek atau Grab. Yang pertama teknologi, memanfaatkan IoT atau GPS dan kecerdasan buatan AI. Selanjutnya ada fungsi AI, ini digunakan untuk pelacakan real-time, pengemudi atau penumpang, dan penentuan rute efisien untuk menghindari macet. Yang ketiga, sistem, menyediakan sistem distribusi dan dispatch yang efisien. Selanjutnya, ada dampak positif. Mobilitas 4.0 di Jakarta adalah adanya peningkatan efisiensi dan kemudahan aksesibilitas yang signifikan bagi warga kota. Integrasi digital melalui sistem pembayaran terpadu dan aplikasi real-time tidak hanya menyederhanakan perpindahan antar moda transportasi publik, tetapi juga mendorong inklusi digital yang mendukung ekonomi lokal dan menciptakan jutaan lapangan kerja fleksibel melalui modal gig ekonomi. Selanjutnya, dampak negatif. Mobilitas 4.0 di Jakarta menunjukkan adanya biaya sosial dan infrastruktur yang menyertai modernisasi tersebut. Dampak utamanya meliputi peningkatan kemacetan lalu lintas akibat menjamurnya transportasi daring, munculnya kesenjangan digital yang mengeksklusi kelompok masyarakat tertentu, serta kerentanan ekonomi dan minimnya perlindungan bagi para mitra pengemudi dalam skema gig ekonomi yang fleksibel namun tidak stabil. Kita masuk pada solusi. Mobilitas 4.0 di Jakarta bertujuan untuk menciptakan ekosistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, cerdas, dan adil. Ini dicapai melalui 3 fokus utama: digitalisasi sistem, integrasi data ABT dan ATCS berbasis AI, regulasi kemitraan yang adil, tarif minimum dan jaminan sosial bagi mitra pengemudi, serta prioritas infrastruktur publik, perluasan jalur sepeda atau trotoar, dan mikromobilitas untuk mengurangi kemacetan dan ketergantungan pada kendaraan pribadi. Revolusi Industri 4.0 merupakan transformasi di dalam dunia industri dengan menggantikan pekerjaan manusia menggunakan teknologi seperti IoT, AI, Big Data, Cloud Computing, dan Smart Robotic. Dalam bidang industri, khususnya di kota Jakarta, sudah banyak sekali industri yang menerapkan teknologi 4.0. Salah satunya adalah PT Astra International Tbk. Perusahaan ini sudah menggunakan sistem yang mengintegrasikan IoT, robotik,
dan juga sistem otomatisasi, seperti menghubungkan mesin, sensor, dan sistem produksi secara real-time. Menggunakan smart robotik yang membantu mengurangi pekerjaan yang dilakukan secara manual untuk mempercepat proses produksi. Transformasi ini tentu memberikan banyak sekali kemudahan di dalam bidang industri, seperti peningkatan produksi atau jumlah barang, rendahnya risiko kecelakaan sebab pekerjaan-pekerjaan berbahaya yang kini telah dikerjakan oleh robot, pemantauan mesin secara real-time sehingga setiap gangguan dapat dengan cepat diatasi, juga dapat mendeteksi produk cacat secara otomatis. Namun, tentu ada tantangan-tantangan yang timbul seperti berkurangnya pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja manusia, ketergantungan pada teknologi, dan risiko keamanan data. Salah satu dampak nyata revolusi industri 4.0 di Jakarta dapat dilihat dari hadirnya smart home, yaitu hunian yang terhubung dengan sistem digital. Pengguna dapat mengontrol banyak hal hanya melalui smartphone atau perintah suara. Melalui satu aplikasi di ponsel, penghuni dapat mengontrol berbagai perangkat rumah, misalnya membuka dan menutup tirai otomatis, menyalakan atau mematikan televisi, hingga mengatur lampu dan juga AC. Fitur Smart Home juga memungkinkan penghuni memantau CCTV secara real-time dari jarak jauh. Dengan begitu, keamanan rumah tetap terjaga, meskipun pemilik sedang bekerja atau berada di luar kota. Selain melalui aplikasi, Smart Home juga dapat dioperasikan menggunakan perintah suara melalui asisten digital seperti Google Assistant atau Alexa. Penghuni dapat mengontrol lampu televisi, musik, dan perangkat lainnya tanpa harus menyentuh apapun. Hadirnya Smart Home di beberapa wilayah Jakarta membuat keamanan lingkungan meningkat. Penghuni bisa memantau CCTV dari jarak jauh, menerima notifikasi jika ada gerakan mencurigakan, dan mengontrol akses rumah tanpa harus berada di lokasi. Di beberapa kawasan, ini membuat tingkat kewaspadaan warga lebih tinggi dan lingkungan terasa lebih aman. Namun, peningkatan keamanan ini hanya dirasakan di wilayah yang mampu memasang teknologi tersebut. Area lain yang belum memiliki akses smart home tetap rentan terhadap risiko keamanan. Akibatnya muncul kesenjangan di beberapa wilayah menikmati perlindungan digital, sedangkan wilayah lain masih tertinggal.